Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Halo teman-teman, siapa nih kemarin yang sudah mengerjakan tes UMPTKIN 2025 ataupun yang sedang menunggu hasil kelulusan UMPTKIN ya? Nah, kami sarankan buat adik-adik yang kemarin masih ragu dengan hasil kelulusan UMPTKIN-nya atau yang ingin mencoba jalur mandiri di tahun ini, tahun 2025. Nah, kalian wajib banget nih pelajari file soal naskah asli dari berbagai kampus nih guys. Misalkan dari UIN Bandung, ada yang dari UIN Alauddin Makassar, ada yang dari UIN Bandung, UIN Jakarta, dan dari berbagai kampus lainnya juga nih guys. Nah, kalian wajib banget pelajari file soal asli ini, soal mandiri tahun kemarin, kalian wajib punya ya guys. Dan kalian jangan lupa juga untuk segera hubungi WA kami 089807844433 supaya kalian bisa mendapatkan file soal ini secara gratis guys. Dan kalian juga bakal dimasukkan ke grup Pejuang Jalur Mandiri 2025 se-Indonesia dari berbagai sekolah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi rugi banget kan kalau sampai kalian nggak ikutan grup ini atau grup kita, grup WA, kalau sampai kalian nggak menghubungi kita buat di-invite ke grup khusus ini. Dan kalian jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube kita, Info PTKIN. Nah, kalian lihat sendiri aja di video atau gambar ini, channel YouTube kita yaitu Info PTKIN, kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau pembahasan soal-soal ujian mandiri 2025. Karena di channel ini kita bakal share berbagai informasi penting di channel YouTube kita. Nah, selain itu kalian wajib juga nih guys follow Instagram kita @ptkn_info. Nah, di sini kita juga bakal sharing-sharing dan sharing-sharing serta memberikan informasi update seputar jalur mandiri 2025. Nah, kalian lihat sendiri aja ya, ini channel akun kita, jadi kalian wajib banget follow dan subscribe, jangan sampai kalian ketinggalan, oke? Aku tunggu ya kalian buat chat kami 089807844433, oke? Nah, terus yang kedua, tips dari aku, cek satu persatu pilihan jawaban dan cari kata kuncinya dalam teks. Jadi, kita cek satu-satu pilihan jawabannya. Yang A, buah mangga banyak ditemukan. Apakah benar di dalam teks ini dikemukakan bahwa buah mangga ini banyak ditemukan? Kita lihat kata kuncinya banyak ditemukan. Nah, kita lihat di sini, wah terdapat di kalimat satu, ada kata kunci ditemukan. Apakah buah mangga benar banyak ditemukan? Nah, kita baca lagi. Mangga merupakan buah yang dianggap sebagai salah satu buah nikmat dan enak, banyak ditemukan di negara Indonesia. Tepatnya, banyak ditemukannya di negara Indonesia. Dan di Indonesia. sini pilihan jawabannya hanya banyak ditemukan. Berarti tidak benar dong. Nah, kita eliminasi untuk pilihan jawaban A. Lalu yang B, buah mangga dianggap sebagai salah satu buah nikmat dan enak. Kita cari kata kuncinya di teks yang sudah disajikan tadi. Dianggap sebagai salah satu buah nikmat dan enak. Nah, kita cari apakah benar buah mangga katanya adalah salah satu buah nikmat dan enak. Nah, kita cari di sini kata kuncinya. Wah, ternyata ada di kalimat pertama. Mangga merupakan buah yang dianggap sebagai salah satu buah nikmat dan enak, banyak ditemukan di negara Indonesia. Berarti kita simpan dulu untuk jawaban B sebagai jawaban yang benar. Kita beralih dulu ke pilihan jawaban C. Pohon mangga merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah sejuk. Apakah benar pohon mangga ini tumbuh di daerah sejuk? Nah, kita cari kata kuncinya. Tumbuh di daerah. Nah, kita cari mana ya? Wah, ini dia ada di kalimat kedua. Apakah benar pohon mangga tumbuh di daerah sejuk? Ternyata pohon mangga merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur pada daerah beriklim tropis. Berarti jawaban pilihan C salah. Salah. Lalu yang kedua, buah mangga selalu ada di sepanjang waktu. Kita lihat, apakah buah mangga ini selalu tumbuh di sepanjang waktu?
Nah, waktu itu kita cari mana ya kata kunci yang emang waktu. Kalimat pertama nggak ada ngomongin tentang waktu. Kalimat kedua juga tidak ada. Kalimat ketiga, karena merupakan jenis buah musiman yang hanya ada pada berbuah pada saat tertentu, mangga menjadi buah yang dirindukan kehadirannya sebagian besar masyarakat. Nah, jadi buah mangga tidak tumbuh di sepanjang waktu, tapi dia musiman, hanya berbuah di saat tertentu saja, menurut kata yang ada di dalam teks. Jadi yang D juga salah. Nah yang terakhir, mangga menjadi buah yang dirindukan kehadirannya di Indonesia dan beberapa negara. Dirindukan kehadirannya. Kita lihat mana ya kata yang ada di dalam teks yang kata kuncinya dirindukan kehadirannya. Kalimat pertama, nggak ada. Kalimat kedua, pohon mangga merupakan tanaman, nggak ada. Kalimat ketiga, karena merupakan jenis buah musim yang hanya ada di tertentu, mangga menjadi buah yang dirindukan kehadirannya sebagian besar masyarakat. Di dalam teks tidak dijelaskan siapa nih masyarakat yang merindukan buah mangga. Apakah benar memang masyarakat Indonesia atau beberapa negara saja? Hanya dijelaskannya sebagian besar masyarakat. Jadi pilihan jawaban E itu tidak tepat. Dan pilihan jawaban yang benar ialah jawaban B. Jadi aku ulangi, biasakan teman-teman untuk membaca cermat, bukan cepat. Cek satu-satu pilihan jawaban dan cari kata kuncinya dan dihubungkan kembali ke dalam teks. Lalu yang ketiga, biasakan untuk membaca opsi jawaban dengan lengkap. Jangan setengah-setengah, kayak tadi yang pilihan A. Buah mangga banyak ditemukan. Terus teman-teman, oh iya tadi ada kata-kata yang kayak gitu, yang buah mangga itu banyak ditemukan. Nah, tapi kan nggak lengkap. Di sini pilihan jawabannya cuma buah mangga banyak ditemukan. Sedangkan di dalam teks harusnya buah mangga banyak ditemukan di negara Indonesia. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Ngerti, Kak. Oke, aku lanjut ya ke nomor 2. Nah, di nomor 2, ini teman-teman akan mencari simpulan. Siapa yang mau membantu aku membaca? Ada? Aku, Kak. Oke, silakan. Salah satu jenis buah musiman yang sering dinantikan kehadirannya adalah buah kelengkeng atau lengkeng. Buah ini terkenal karena rasanya yang manis dan berair. Buah kelengkeng sebenarnya masuk dalam keluarga duku dan langsep. Kedua buah ini mempunyai ukuran dan membentuk yang hampir sama. Kelengkeng merupakan buah yang tumbuh bergerombol sama seperti buah anggur. Simpulan yang dapat ditarik dari bacaan di atas adalah Oke. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana sih cara untuk menentukan simpulan di dalam teks. Nah, biasanya teman-teman kalau dihadapkan dengan pertanyaan simpulan, waduh gimana nih kalau teksnya panjang tetapi kita harus mencari simpulan, harus menentukan simpulan. Nah, aku punya tipsnya untuk bagaimana sih kita menemukan atau menentukan simpulan di dalam teks tersebut. Nah, di sini yang pertama, teman-teman, apabila mendapati teks yang lebih dari satu paragraf, itu maksimalkan untuk membuat ikhtisar. Ikhtisar itu apa sih? Ikhtisar itu sebuah seperti rangkuman atau ringkasan dari setiap paragraf, tapi tidak usah banyak-banyak, tapi mengerti, oh paragraf ini, paragraf pertama itu membicarakan tentang ini, paragraf kedua membicarakan tentang ini, paragraf ketiga membicarakan tentang ini. Nah, tapi kalau teman-teman mendapati hanya ada satu paragraf saja, maka simpulan ada di kalimat utama. Nah, yang kedua, simpulan ini umumnya harus mencakup seluruh isi bacaan. Umumnya, simpulan ini memuat pendapat atau opini. Kalimatnya itu berupa opini. Nah, bagaimana sih tadi aku menyinggung kalau hanya satu paragraf, maka simpulan ada di kalimat utama. Nah, pasti teman-teman langsung bertanya, bagaimana Kak cara untuk menemukan atau menentukan kalimat utama? Nah, yang pertama, kalau kalimat utama itu ada kalimat deduktif,
ada yang di induktif atau di akhir dan juga ada yang di campuran di awal dan di akhir. Tapi ini sebagai informasi kalau biasanya jenis-jenis soal itu jarang banget yang dia itu kalimat utamanya campuran. Biasanya lebih sering itu deduktif atau induktif. Tapi sebagai informasi yang sudah aku pelajari juga dari soal-soal sebelumnya, itu biasanya kalimat utama terletaknya di awal atau jenisnya itu deduktif. Nah, di sini aku punya tips untuk menemukan kalimat utama. Ini sumbernya dari dulu aku belajar UTBK waktu aku masih namanya UTBK SBMPTN. Nah, di sini yang pertama, kalau teman-teman ingin menemukan kalimat utamanya di awal atau deduktif, nah teman-teman yang pertama harus perhatikan kalimat ke-1 dan juga kalimat kedua. Nah, di sini coba aku contohin yang tadi pakai paragraf yang tadi. Nah, di sini. Ini maksudnya kalimat 1 dan 2 nih, ini kalimat 1, terus ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, dan ini kalimat keempat. Sebentar, ini Zoom-nya terrecord nggak ya di teman-teman? Iya. Terrecord? Oke. Iya. Oke, siap. Nah, di sini tadi yang di awal atau deduktif, pertama perhatikan kalimat 1 dan 2, dan yang kedua, jika terdapat repetisi. Repetisi itu apa, Kak? Repetisi itu adalah kata ulang atau diulang-ulang. Kalimat 1 tadi udah dijabarkan, misal tentang mangga merupakan buah yang nikmat dan enak, seperti tadi di paragraf yang pertama. Lalu yang kalimat kedua membicarakan mengenai mangga lagi dan rasanya. Kan tadi kalimat pertama, mangga merupakan buah yang nikmat dan enak. Lalu yang kedua, dibahas lagi mengenai rasa mangga nikmat dan enak itu. Karena mangga rasanya nikmat dan enak, maka banyak orang menyukainya. Nah, berarti kalau teman-teman menemukan model kalimat yang seperti itu, maka kalimat utamanya itu sudah pasti di awal atau deduktif. Karena terdapat pengulangan di kalimat kedua, yakni mengulang pembahasan yang sudah dibahas di kalimat pertama. Seperti itu. Lalu, kalau teman-teman ingin menemukan kalimat utama yang ada di akhir atau induktif, yang pertama, teman-teman harus perhatikan kalimat yang paling terakhir. Kalimat yang terakhir, biasanya kalau kalimat utamanya ada di akhir, itu di kalimat terakhir ada kata-kata oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman menemukan kalimat-kalimat seperti itu, maka sudah dapat dipastikan kalimat utamanya itu ada di akhir atau jenisnya itu induktif. Berarti seperti kesimpulan itu, Kak? Betul, dia hampir sama dengan kesimpulan, tapi bedanya kalau ada teman-teman menemukan kalimat di paling akhir, ada oleh karena itu, sebab itu, dengan demikian, oleh karenanya, itu berarti kalimat utamanya ada di akhir atau jenisnya induktif. Oke, kalau untuk campuran, karena aku lihat itu jarang banget ditemukan di soal, nanti teman-teman bisa untuk membaca dan menyimaknya sendiri ya. Aku lanjut untuk bahas tadi yang soal nomor 2. Nah, lagi-lagi tadi aku bicara kalau simpulan harus mencakup seluruh isi bacaan. Umumnya simpulan memuat pendapat. Nah, kita tes satu-satu opsi jawaban. Jadi literasi membaca ini lagi-lagi jangan bosan-bosan untuk mengecek opsi-opsi jawaban yang bisa dikorelasikan dengan data yang ada di dalam teks. Jadi tadi yang sudah aku katakan di awal, kalau teman-teman harus dibiasakan untuk membaca, baca, apapun itu yang ada di media sosial, membaca berita, dan lain sebagainya. Jadi agar teman-teman bawaannya tidak jenuh, tidak pusing kalau ketemu bacaan-bacaan yang panjang. Nah, di sini yang A, kita lihat. Buah kelengkeng terkenal karena rasanya yang manis dan berair. Nah, apakah di satu paragraf ini membicarakan buah kelengkeng ini terkenal karena rasanya manis dan berair? Nah, kita jabarkan tadi. Salah satu jenis buah musiman yang sering dinantikan kehadirannya adalah buah kelengkeng atau lengkeng.
Buah ini terkenal karena rasanya yang manis dan berair. Buah kelengkeng sebenarnya masuk dalam keluarga duku dan langsep. Kedua buah ini mempunyai ukuran dan bentuk yang hampir sama. Kelengkeng merupakan buah yang tumbuh bergerombol sama seperti buah anggur. Nah, apakah bisa dikatakan kalau buah kelengkeng ini kalau di wacana ini membicarakan garis besarnya tentang buah kelengkeng yang terkenal karena rasanya manis dan berair? Nah, kita cari kalimat utamanya. Tadi gimana cara menentukan kalimat utama? Kita uji dulu untuk kalimat utamanya yang deduktif yang ada di awal paragraf. Kita cek kalimat ke-1. Salah satu jenis buah musiman yang sering dinantikan kehadirannya adalah buah kelengkeng atau lengkeng. Nah, di sini sedang membicarakan buah kelengkeng. Lalu kalimat kedua, buah ini. Nah, di sini teman-teman harus peka kalau teks buah ini, diksi buah ini, itu adalah pengulangan atau repetisi dari kalimat ke-1. Buah ini maksudnya apa? Lengkeng, buah kelengkeng. Buah kelengkeng terkenal karena rasanya yang manis dan berair. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau di dalam satu paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal atau jenisnya itu deduktif. Karena di kalimat kedua ada repetisi atau pengulangan dari kalimat pertama. Seperti itu. Jadi sudah dapat dipastikan kalau simpulan ini tadi bisa dilihat dari kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya di awal. Apa tuh kalimat utamanya? Buah kelengkeng ini terkenal karena katanya rasanya yang manis dan juga berair. Jadi untuk soal nomor 2, pilihan jawaban yang benar ialah pilihan A. Nanti teman-teman bisa untuk membaca sendiri untuk opsi B, C, dan D. Ini tidak masuk dalam kalimat utama. Jadi teman-teman kalau mendapati soal simpulan mana yang dapat ditarik dari bacaan di atas, itu teman-teman cari dulu kalimat utamanya. Diuji dulu dari mulai kalimat utama yang jenisnya deduktif. Kalau deduktif memang tidak ada, lanjut ke induktif. Induktif tidak ada, lanjut cek ke yang campuran. Tapi untuk campuran, aku bisa pastikan jarang ada dalam soal. Jadi teman-teman cukup menguasai bagaimana cara untuk menentukan kalimat utama yang jenisnya induktif dan juga deduktif. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Oke. Sip, aku beralih ke soal nomor 3. Perhatikan teks berikut, lagi-lagi teks ya. Obat digunakan untuk diagnosis, mencegah penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan kesehatan. Kalimat di atas tidak efektif karena hal berikut. Wah, apa nih? Teksnya sedikit, tapi pertanyaannya mungkin cukup rumit. Kalimat di atas tidak efektif karena hal berikut. Nah, sebenarnya ketidakefektifan kalimat ini itu ada yang kehematan kata, penggunaan kata yang logis, koheren, sejajar, dan juga rancu. Nah, bagaimana sih kita dapat menentukan atau mencari tips mengerjakan model pertanyaan seperti ini? Nah, yang pertama, teman-teman harus memeriksa tiap diksi yang ada di dalam teks. Jadi harus peka dengan diksi-diksi yang tercantum di dalam teks ini. Diksi obat, diksi digunakan, diksi untuk, diksi diagnosis, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, lagi-lagi teman-teman bisa periksa atau cek tiap opsi jawaban dengan isi teks. Yang ketiga, teman-teman bisa perkaya pengetahuan mengenai kelas kata. Apa sih, Kak, kelas kata? Kelas kata itu yang seperti ada verba, ada adjektiva, ada adverbia, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mesti tahu juga kelas kata tersebut. Jadi kalau menemukan soal yang seperti ini, tidak bingung lagi. Nah, di sini aku coba cocokkan dari yang opsi A. Bentuk kata tidak sejajar. Apakah benar di dalam teks tersebut bentuk kata yang tidak sejajar? Kita coba. Obat digunakan untuk diagnosis, mencegah penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan kesehatan. Nah, kalau bentuk kata tidak sejajar, ini identik dengan tadi kelas kata. Ada verba, adjektiva, adverbia, dan lain sebagainya. Apakah di sini sudah sama? Misal, bagaimana kalimat tersebut dikatakan sama atau sejajar? Itu kalau
verba, 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 adverbia, 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 adjektiva, adjektiva, adjektiva. Nah, kalau di salah satu ini tiba-tiba ada verba, adjektiva, verba, verba, adverbia, adverbia. Nah, kalau masih tidak sama itu berarti tidak sejajar. Kalau sudah sama adverbia, adverbia, adverbia atau verba, verba, verba itu sejajar. Nah, yang A bentuk kata tidak sejajar. Kita lihat. Di sini diagnosis mencegah penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan kesehatan. Menurut teman-teman, ada yang aneh nggak atau mengganjal nggak setelah kata diagnosis Ada. tiba-tiba langsung mencegah penyembuhan? Nah, di sini bisa ada rasa, jadi harus peka juga ya dengan diksi, ada rasa mengganjal atau tidak nih kalau dibaca ulang. Nah, ternyata teman-teman setelah dicek, diagnosis ini adalah nomina atau kata benda. Sedangkan mencegah penyembuhan ini verba atau kata kerja. Pemulihan kata benda atau monomina. Meningkatkan kesehatan kata kerja atau verba. Jadi strukturnya nomina, verba, nomina, verba. Nah, Verba. tidak sama kan? Harusnya tadi kalau sejajar verba, 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 nomina, 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 adverbia, 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 adjektiva, adjektiva, adjektiva. Nah, kalau di sini ada yang beda, satu aja beda, itu berarti bentuk katanya tidak sejajar. Langsung deh dapat kita jawaban yang benar ialah jawaban A. Bentuk kata tidak sejajar. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Bukan, maaf Kak, mau Ya? tanya. Mm-mm. Kalau apa ya, kayak rada bingung gitu Kak, maksudnya tidak sejajar tuh apa? Kalau yang saya tahu kan tuh salah satu apa ya? Salah satu kita menentukan kalimat aktif itu harus paralel. Nah Mm-mm. ini paralel tuh kan kayak imbuhannya tuh harus sama semua Mm-mm. atau gimana gitu kan. Nah ini termasuk nggak paralel nggak sih, kayak kan harusnya obat digunakan untuk mendiagnosis, Mm-mm. mencegah, memulihkan, meningkatkan. Nah jadi Mm-mm. dilihat dari situ atau gimana Kak? Betul. Sebenarnya paralel dengan sejajar itu sama. Cuma beda diksinya aja. Tidak paralel, tidak sejajar, itu sama maknanya. Oh jadi tidak sejajar sejajar sama paralel ini sama gitu Kak? Sama. Oke. Oke. Jadi Ya. betul, karena lagi-lagi ya, Yang opsi D, hubungan antar unsur tidak koheren itu maksudnya gimana Kak? tidak koheren itu tidak nyambung atau tidak berkorelasi antara unsur satu atau diksi satu sebelumnya dengan diksi selanjutnya. Misal, di sini kan lagi ngomongin tentang obat digunakan, ngomongin tentang obat, fungsi obat. Fungsi Iya. obat itu digunakan untuk apa? Nah, kita lihat apakah nyambung. Obat digunakan untuk ini, ternyata nyambung ya dia. Nyambung. Mendiagnosis, untuk penyembuhan, untuk pemulihan, dan juga untuk meningkatkan kesehatan. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dulu? Cukup, Kak. Kalau makna kalimat rancu gimana Kak? Maksudnya kan itu obat digunakan untuk diagnosis, mencegah penyembuhan. Masa mencegah penyembuhan berarti nambah sakit dong. Jadi kayak rancu itu maknanya. Oke. Nah, di sini kalau rancu berarti tidak bisa dikatakan tidak masuk akal ya, tidak masuk akal dan membingungkan si pembaca tersebut. Nah, kita lihat lagi, mencegah penyembuhan. Apakah benar obat ini digunakan untuk mencegah penyembuhan? Tidak ya, salah. Tetapi di sini lebih ditegaskan kalau di kalimat ini mengenai
fungsi dari obat. Jadi memang tadi saat aku membahas antara pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban E, ini hampir-hampir mirip ya kelihatannya. Hampir-hampir rancu juga sebenarnya, jadi berdekatan apakah yang A atau apakah yang E. Tapi aku menyimpulkan kalau nomor 3 ini itu adalah A, karena sangat jelas sekali kalau pas kita lihat bentuk katanya ini sudah tidak sejajar dari awal kita baca. Jadi sudah diagnosis, mencegah penyembuhan, pemulihan, meningkatkan kesehatan. Dari sini saja sudah rancu. Jadi rancu itu bisa memuat ketidaksejajaran, ketidaklogisan, ketidakhematan, dan juga ketidakhorenan dalam setiap unsur kata. Seperti itu. Jadi bisa memuat kalimat rancu itu. Bisa maknanya tidak sejajar, bisa maknanya tidak logis, bisa maknanya tidak hemat, dan juga bisa maknanya tidak koheren. Berarti lebih ke makna kalimat rancu dong, Kak. Karena kalau rancu kan bisa jadi tidak sejajar, tapi kalau tidak sejajar belum tentu rancu. Tapi kalau kalimat rancu harus memenuhi syarat, yaitu juga tidak logis. Dia itu harus juga tidak hemat dan juga harus tidak koheren. Sedangkan di sini hanya ada kasusnya bentuk katanya itu tidak sejajar. Jadi belum tentu dia rancu, karena yang syaratnya rancu tadi harus tidak sejajar, harus tidak logis, harus tidak hemat, dan juga harus tidak koheren. Sedangkan di sini yang sangat timbul atau sangat muncul dalam teks ini kasusnya adalah bentuk kata yang tidak sejajar. Seperti itu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, di sini siapa yang mau bantu aku baca? Aku, Kak. Oke, silakan Nia. Berdasarkan penelitian, setidaknya 2.186 manajer dan 3.031 pekerja full-time, dan hasilnya lebih dari separuh pekerja tersebut menyatakan bahwa Itu telah terjadi. Aku salah ketik. Lanjut. Telah ya, Kak? Iya, betul, telah. Dan hasilnya lebih dari 10 pekerja tersebut menyatakan bahwa telah terjadi penurunan produktivitas akibat smartphone akibat hal tersebut. Survei tersebut perusahaan juga sudah mendapati berusaha bahwa untuk mengawasi produktivitas para pekerjanya dengan tertentu, cara memblokir situs-situs yang disinyalir menjadi penyebab serta melarang para pekerja untuk menggunakan smartphone untuk kepentingan pribadinya. Pernyataan yang dapat diajukan berdasarkan informasi pada paragraf di atas. Oke, di sini teman-teman ditanyakan mengenai pertanyaan apa sih yang tepat diajukan berdasarkan informasi yang ada di dalam paragraf di atas. Nah, di sini lagi-lagi aku kasih tips dalam mengerjakannya. Yang pertama, tentu saja lagi-lagi baca teksnya dengan secara cermat, bukan hanya cepat. Lalu yang kedua, jangan bosan-bosan untuk mengecek opsi jawaban dengan data yang ada di dalam teks. Lalu yang ketiga, tentukan kata kunci dalam opsi jawaban untuk mempermudah mencari data dalam teks. Nah, di sini kita akan uji coba. Yang pilihan A, berapa banyak manajer dan pekerja yang ada di perusahaan smartphone? Kita lihat di teks tadi, apakah di teks tersebut menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi smartphone? Tidak ya, hanya mengatakan perusahaan, tapi tidak jelas mengatakan apakah ini perusahaan atau pabrik smartphone. Tidak ya, berarti pilihan jawaban A dieliminasi. Lalu pilihan jawaban B, apa yang dilakukan manajer dan pekerja full time? Nah, apakah tadi di teks tersebut dijelaskan pekerjaan atau job desk dari manajer dan pekerja full time? Tidak ya, tapi membicarakan mengenai pekerja full time yang
saat bekerja ini tidak ibaratnya menyeleweng, tidak sesuai dengan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, berarti pilihan opsi B itu dieliminasi karena tidak ada datanya di dalam teks. Lalu yang C, bagaimana cara mengawasi produktivitas pekerja? Nah, kita lihat apakah tadi di teks dijelaskan mengenai bagaimana sih cara mengawasi produktivitas pekerja? Kita lihat. Untuk mengawasi produktivitas para pekerjanya dengan cara ini kebalik. Dengan cara tertentu, yakni memblokir situs-situs yang disinyalir menjadi penyebab serta melarang para pekerja untuk menggunakan smartphone untuk kepentingan pribadinya. Jadi bisa disimpulkan kalau pilihan jawaban C yakni untuk pertanyaan bagaimana cara mengawasi produktivitas pekerja, ini ada jawabannya di dalam teks ini. Seperti itu. Jadi menurut aku cukup mudah ya untuk pertanyaan kita mencari pertanyaan yang ada datanya dalam teks. Yang penting teman-teman tetap membacanya dengan cermat, jangan asal cepat tapi tidak menyerap data-datanya ke dalam otak. Lalu yang kedua, lagi-lagi cek opsi-opsi jawaban dengan data yang ada di dalam teks. Kalau A tidak ada, langsung dieliminasi, pindah ke opsi B. Oh, tidak ada juga, kurang tepat juga, langsung pindah ke C, eliminasi kalau memang tidak ada. Seperti itu teknisnya, agar mempercepat atau mempermudah teman-teman dalam menjawab soal yang seperti ini. Jadi jangan terpaku dengan, ini bacanya panjang Kak, teksnya panjang banget, paragrafnya panjang banget. Jadi jangan terpaku ke teksnya terlebih dahulu, tapi lagi-lagi baca soalnya apa terlebih dahulu, agar menghemat waktu dan efisien waktu dalam mengerjakan soal. Oke, sampai sini sudah dapat dipahami? Sudah. Ya, Kak. Sudah, Kak. Oke deh. Nah, aku lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini langsung aja teman-teman. Di sini pertanyaannya ialah mencari gagasan pokok. Gagasan pokok itu nama lainnya ada ide pokok, pikiran utama, terus pokok pikiran, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan panik duluan, pikiran utama apakah, ide pokok apakah, maksudnya itu sama aja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama, pokok pikiran itu sama aja. Maknanya sama. Nah, di sini pertanyaannya, gagasan pokok paragraf di atas adalah, teman-teman, tips mengerjakannya ialah yang pertama, tentu tadi yang sudah aku bilang, baca pertanyaan terlebih dahulu, jangan panik. Kalau ternyata pokok pikiran Kak, apakah sama? Sama. Diminta carinya ide pokok Kak, apakah sama? Sama. Apakah pokok pikiran juga sama Kak dengan gagasan pokok? Sama. Nah, di sini yang kedua, nama lain dari gagasan pokok ialah ide pokok, pikiran utama, dan juga pokok pikiran. Terus lagi-lagi teman-teman harus mencari, temukan kalimat utama. Temukan kalimat utama yang ada di paragraf ini untuk menemukan gagasan pokoknya. Nah, ternyata gagasan utama ini atau gagasan pokok atau ide pokok, pikiran utama, dan pokok pikiran ini termuat di dalam kalimat utama. Jadi, kalau ketemu dengan soal mencari gagasan pokok, teman-teman harus terfokus untuk mencari kalimat utamanya dulu. Karena gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama. Itu kuncinya. Nah, tadi yang sudah aku jelaskan, kalau tips menemukan kalimat utama, bisa teman-teman simak. Tadi sudah aku jelaskan di awal, kalau kalimat utamanya kalau kita menguji coba kalimat utamanya di awal atau deduktif, bagaimana tadi perhatian kalimat 1 dan 2, kalau terdapat pengulangan atau repetisi pada kalimat kedua yang membahas isu yang sama dengan kalimat ke-1, maka sudah dapat dipastikan kalau teks tersebut kalimat utamanya ada di awal atau deduktif. Nah, di sini pilihan jawabannya ialah yang benar C. Penyelenggaraan kesehatan haji dilakukan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Nah, di sini tadi sudah aku cari, ternyata di paragraf ini atau wacana ini, itu kalimat utamanya ada di awal atau deduktif. Coba kita uji coba. Kalimat 1, tahun 2016, penyelenggaraan kesehatan haji
memasuki era baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 151 Tahun 2015 tentang Istitohah Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi kesehatan bawah haji, penyelenggaraan mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Nah, ini aku kurang titik di sini, harusnya ada titik setelah haji. Nanti aku revisi lagi dan baru itu aku share ke teman-teman. Di sini harusnya ada titik, jadi kalimat kedua ini dari Permenkes sampai ke haji. Kalimat satu dari tahun 2016 sampai jemaah haji. Nah, kita lihat kalimat kedua. Permenkes ini membawa konsekuensi kesehatan bahwa haji penyelenggaraan mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Nah, apakah ini sudah dijabarkan atau sudah dibahas di kalimat utama atau di kalimat pertama? Kita lihat, tahun 2016 penyelenggaraan kesehatan haji memasuki era baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 151 Tahun 2015 tentang Istitohah Kesehatan Jemaah Haji. Nah, ini membicarakan hal yang sama, yakni tentang sebuah peraturan yang mengedepankan tentang pembinaan kesehatan atau memperkuat pelayanan dalam kesehatan haji. Nah, maka dari itu, apabila kalimat kedua itu masih membahas hal yang sama atau mirip-mirip dengan kalimat ke-1, sudah dapat dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di awal atau deduktif. Seperti itu. Intinya teman-teman kalau menemukan pertanyaan, gimana gagasan pokok, apa ide pokoknya? Nah, teman-teman cari aja kalimat utamanya dulu dengan cara tadi, diuji coba dulu. Kalau di awal seperti apa stepnya, kalau di akhir seperti apa langkah-langkahnya, kalau campuran seperti apa langkah-langkahnya. Jadi aku sarankan bisa dipelajari atau dihafal di luar kepala. Jadi bukan hanya dihafal, tapi kalau sudah menemukan teks ini, oh iya kita gagasan pokok berarti harus nyari kalimat utamanya dulu. Oh iya kalau menguji coba untuk menemukan kalimat utamanya yang ada di awal atau deduktif, kita harus perhatikan kalimat satu dulu. Oh ternyata habis itu harus lanjut ke kalimat kedua. Oh ternyata kalimat keduanya ada pengulangan atau membahas hal yang mirip dari kalimat satu. Oh iya ternyata ini jenis teksnya termasuk kalimat utamanya yang ada di awal atau deduktif. Nah, seperti itu agar memudahkan teman-teman dalam menjawab soal dan tidak bingung dalam menemukan gagasan pokoknya. Seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Ya, Oke. Lagi-lagi kalau aku bicaranya atau penjelasannya terlalu cepat, bisa di komen aja ya. Oke. Halo teman-teman, siapa nih kemarin yang sudah mengerjakan tes UMPTKIN 2025 ataupun yang sedang menunggu hasil kelulusan UMPTKIN-nya? Nah, kami sarankan buat adik-adik yang kemarin masih ragu dengan hasil kelulusan UMPTKIN-nya atau yang ingin mencoba jalur mandiri di tahun ini, tahun 2025. Nah, kalian wajib banget nih pelajari file soal naskah asli dari berbagai kampus nih guys. Misalkan dari UIN Bandung, ada yang dari UIN Alauddin Makassar, ada yang dari UIN Bandung, UIN Jakarta, dan dari berbagai kampus lainnya juga nih guys. Nah, kalian wajib banget pelajari file soal asli ini. Soal mandiri tahun kemarin, kalian wajib punya ya guys. Dan kalian jangan lupa juga untuk segera hubungi WA kami 089807844433 supaya kalian bisa mendapatkan file soal ini secara gratis guys. Dan kalian juga bakal dimasukkan ke grup Pejuang Jalur Mandiri 2025 se-Indonesia dari berbagai sekolah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi rugi banget kan kalau sampai kalian nggak ikutan grup ini atau grup kita, grup WA, kalau sampai kalian nggak menghubungi kita buat di-invite ke grup khusus ini. Dan kalian jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube kita, Info PTKIN. Nah, kalian lihat sendiri aja di video atau gambar ini, channel YouTube kita yaitu Info PTKIN. Kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau
pembahasan soal-soal ujian mandiri 2025. Karena di channel ini kita bakal share berbagai informasi penting di channel YouTube kita. Nah, selain itu kalian wajib juga nih guys follow Instagram kita @ptkin_info. Nah, di sini kita juga bakal sharing-sharing dan sharing-sharing serta memberikan informasi update seputar jalur mandiri 2025. Nah, kalian lihat sendiri aja ya, ini channel akun kita, jadi kalian wajib banget follow dan subscribe, jangan sampai kalian ketinggalan, oke? Aku tunggu ya kalian buat chat kami 0898078443, oke? Nomor 6. Perhatikan teks berikut. Kita langsung ke soalnya. Kalimat-kalimat berikut yang menyebabkan paragraf di atas tidak padu adalah, wah, kalau ketidakpaduan kalimat, kita lagi-lagi harus membaca wacana tersebut. Oke, di sini siapa yang mau bantu aku untuk baca teks ini? Ada? Apa sudah pada ngantuk nih? Hampir jam Aku deh, Kak. 10. Ada yang mau? Jidan, Kak, Jidan. Oke. Perhatikan teks tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Setiap apoteker harus mengucapkan sumpah jabatan di depan pengambilan sumpah atau janji apoteker. Sementara tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Sarjana farmasi termasuk tenaga teknis kefarmasian. Oke. Terima kasih. Tadi siapa? Zidan ya? Zidan. Ya, Kak. Oke, terima kasih Zidan sudah bantu aku untuk baca. Nah, di sini pertanyaannya, kalimat mana sih yang menyebabkan paragraf di atas ini menjadi tidak padu? Ibaratnya menjadi tidak enak kalau kita baca. Jadi ada yang mengganjal karena ketidakpaduan di dalam kalimat tersebut. Nah, kita cek. Di sini ternyata jawabannya adalah C. Mengapa C? Kita cek. Opsi jawaban C yakni kalimat 3 dan 5 yang menjadi penyebab paragraf ini menjadi tidak padu. Mengapa? Coba kita cek. Kalimat 3. Setiap apoteker harus mengucapkan sumpah jabatan di depan pengambilan sumpah atau janji apoteker. Nah, kita lihat di kalimat setelahnya. Sementara tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Apakah bisa dibilang kalimat ketiga ini tidak ada hubungannya atau tidak nyambung dengan kalimat keempat? Iya ya teman-teman, karena di sini kalimat ketiga itu membicarakan tentang apoteker yang harus disumpah. Sementara kalimat keempat tiba-tiba membicarakan tentang tenaga teknis kefarmasian atau definisi dari tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi si kalimat ketiga ini menjadi mengganjal, menjadi tidak seharusnya ada di dalam struktur tersebut karena membuat kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya menjadi tidak padu. Nah, jadi kalimat ketiga bisa kita katakan sebagai kalimat yang menjadi penyebab dari ketidakpaduan paragraf tersebut. Ya, nah, lalu juga ada kalimat kelima. Mengapa kalimat kelima menjadi kalimat yang menjadi penyebab ketidakpaduan paragraf? Kita baca lagi. Di kalimat sebelumnya, sementara tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Ini lagi membicarakan tentang definisi dari tenaga teknis kefarmasian. Tiba-tiba di kalimat 5 itu membicarakan tentang sarjana farmasi. Sarjana farmasi termasuk tenaga teknis kefarmasian. Sementara kalimat sebelumnya sedang membicarakan tentang hakikat atau definisi dari tenaga teknis kefarmasian, bukan sarjana dari farmasi itu sendiri. Nah, maka dari itu kalimat
kelima ini menjadi tidak padu. Harusnya membicarakan tentang tenaga teknik kefarmasian itu sendiri, bukan malah tiba-tiba membicarakan tentang sarjana farmasi. Sarjana. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Pak. Oke, sip. Nah, kita beralih ke soal nomor 7. Nah, ini soal yang menurut aku suka karena di sini teman-teman diuji pengetahuan mengenai ejaan yang disempurnakannya. Sebelumnya namanya PUEB ya teman-teman, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah diubah lagi menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, aku mau tanya teman-teman di sini sudah download EYD belum di ponselnya masing-masing? Aplikasi. Belum ya. Nah, teman-teman aku sarankan untuk mengunduh aplikasi EYD di ponsel teman-teman. Nanti teman-teman bisa untuk mengecek-ngecek lagi nih, bisa untuk baca-baca lagi. Nah, di sini aku contohkan, tapi kalau di aplikasi itu namanya masih PUEB ya teman-teman, masih belum diubah ke EYD. Jadi di sini ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Aku sarankan teman-teman untuk mengunduh aplikasi ini untuk belajar di rumah, untuk baca-baca di rumah, biar kalau bertemu dengan soal yang nomor 7 ini, udah di luar kepala, sudah nggak bingung lagi jawabannya yang mana. Nah, kita cek. Yang A, gubernur, G-nya kecil, seharusnya gubernur, G kapital. Apakah iya? Nah, kita cari kata gubernur ini ada di kalimat berapa? Oh, ternyata ada di kalimat pertama. Prinsip pendanaan dekonsentrasi adalah untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Ini salah ya teman-teman, opsi A. Kenapa Kak? Kenapa gubernurnya tidak kapital? Kenapa gubernurnya kecil? Karena kalau gubernurnya ini kapital, setelahnya harus ada instansi atau nama daerah si gubernur tersebut bertugas. Misal, gubernur Banten, gubernur, pokoknya setelah gubernur tersebut harus ada nama daerahnya, harus ada nama instansinya. Gubernur Banten, gubernur Aceh, gubernur Kalimantan, gubernur dan lain sebagainya. Kalau cuma berdiri sendiri, dia hanya berdiri sendiri, hanya gubernur saja. Berarti harus kecil, tidak boleh kapital. Seperti itu. Lalu yang pilihan B, non-fisik dipisah. Seharusnya non-fisik disambung atau ditulis serangkai. Apa iya, Kak? Nah, iya ya, teman-teman. Jadi, kata non atau unsur non apabila bertemu dengan kata selanjutnya, kecuali ada kecualinya. Misal, non-Indonesia. Terus non yang setelahnya itu kata dalam bahasa Inggris. Itu harus ada tanda hubungnya. Misal non kasih tanda hubung Indonesia. Non kasih tanda hubung, misal kata dalam bahasa Inggris non apa ya? Non repeat. Tidak diulang, non repeat. Nah, berarti non harus ada tanda hubung lalu baru repeat. Seperti itu. Tapi kalau non ini, unsur non ini bertemu dengan kata-kata yang selain ada misal nama negara, nanti aku kasih aja ya catatannya, aku punya beberapa catatan untuk bisa teman-teman bedakan bagaimana non ini ditulis serangkai dan pada saat kapan non ini ditulis terpisah. Nanti bisa teman-teman pelajari di rumah masing-masing. Nanti aku kirimin catatannya. Nah, di sini yang pilihan C, supervisi, seharusnya supervisi. Nah, di sini juga teman-teman diuji lagi perkaya tentang KBBI-nya. Nah, teman-teman, aku sarankan juga untuk mengunduh aplikasi KBBI yang ada di ponsel teman-teman. KBBI 5, versi yang 5. Di sini teman-teman bisa untuk iseng-iseng aja untuk kita cari-cari iseng, oh kalimat ini misal supervisi itu sebenarnya pakai V atau pakai F ya. Oh ternyata setelah kita cari teman-teman itu harusnya pakai V. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya?
Enggak Nih, kelihatan nggak? kelihatan. Ya, kelihatan Kak. Nah, harusnya ternyata pakai V, supervisi, bukan pakai F. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini didapatkan dari bacaan teman-teman ya, dari teman-teman terbiasa untuk membaca paragraf-paragraf atau teks-teks yang benar sesuai dengan KBBI agar teman-teman bisa terbiasa apabila menemukan kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI atau tidak baku. Nah, terus yang D ini sudah jelas ya, mungkin teman-teman sering mendengar kalau sebenarnya seharusnya teknis, bukan teknis pakai H. Kalau yang E juga mungkin teman-teman familiar, harusnya survei pakai I, bukan survei pakai Y. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Non-fisik seharusnya disambung atau ditulis serangkai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup? Aku lanjut? Cukup Kak. Oke, aku lanjut ya. Di soal Lanjut, Kak. nomor 8. Langsung aja kita baca ke pertanyaannya. Cuplikan teks eksposisi di atas mengenalkan tesis tentang, tesis itu ibarat isu umum yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam paragraf tersebut tuh apa sih? Kita cari di sini tips aku rangkum, tips mengerjakannya ialah yang pertama, lagi-lagi teman-teman harus membaca dengan cermat. Yang kedua, teman-teman harus cari kalimat utamanya. Nah, penting banget kan teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih cara menentukan kalimat utama. Jadi tadi lagi-lagi aku berpesan untuk teman-teman sudah hafal di luar kepala bagaimana cara menentukan kalimat utama yang apabila deduktif, apabila induktif, dan juga apabila campuran. Jadi apabila mendapati atau menghadapi soal-soal seperti ini sudah tidak bingung lagi dan sudah di luar kepala. Seperti itu. Yang kedua, cari kalimat utamanya. Yang ketiga, cari kata kunci atau topik yang dibahas berulang-ulang kali di dalam kalimat tersebut atau paragraf tersebut. Dan yang keempat, jangan terkecoh dengan kalimat pelengkap. Nah, maksudnya apa? Jangan terkecoh dengan kalimat pelengkap. Di sini aku bacakan paragrafnya. Masalah yang dihadapi pemerintah Kalimantan Selatan dalam merencanakan Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan bagi Kalsel sangatlah banyak. Sebagai kota pusat aktivitas provinsi, Banjarmasin tidak bisa mengelak dari arus urbanisasi. Penduduk berdatangan dari berbagai pelosok Kalimantan dengan tujuan mengadu untung. Kehadiran mereka beserta keluarga sekaligus memunculkan beragam persoalan kota. Di mana-mana tampak permukiman kumuh baru. Penertiban yang berlangsung tanpa henti ternyata bukan menjadi hambatan untuk masuknya penduduk dari luar kota. Nah, di sini kita bisa langsung menangkap kalau paragraf ini atau teks ini tentang urbanisasi atau masuknya penduduk dari luar kota yang terus-menerus ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau soal nomor 8 mengenai cuplikan teks eksposisi di atas mengenalkan tesis tentang yakni yang arus urbanisasi yang meningkat. Nah, di sini mungkin ada timbul pertanyaan, loh Kak, kok tidak yang persoalan pemukiman kumuh, kan tadi ada pembahasan tentang pemukiman kumuh. Nah, di sini ada kehadiran mereka beserta keluarga sekaligus memunculkan beragam persoalan kota, di mana-mana tampak permukiman kumuh baru. Nah, tapi teman-teman harus melihat lagi komposisi dari isu tersebut dengan isu pemukiman kumuh dengan isu urbanisasi lebih banyak berulang yang dibahas yang mana. Nah, jadi harus pertimbangan itu juga. Makanya tadi yang D, tips mengerjakan yang D, jangan terkecoh dengan kalimat pelengkap. Karena di kalimat kehadiran mereka beserta keluarga sekaligus munculkan beragam persoalan kota dan juga kalimat di mana-mana tampak permukiman kumuh baru itu hanyalah kalimat pelengkap dari kalimat utama atau isu utama yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Ini ditunjukkan juga atau dibuktikan juga dengan kalimat terakhirnya. Membicarakan tentang penertiban yang berlangsung tanpa henti ternyata bukan menjadi hambatan untuk masuknya penduduk dari luar kota.
dapat disimpulkan kalau walaupun pemerintah sudah melakukan penertiban, tapi tetap aja ternyata arus urbanisasi itu masih ada, masih terus meningkat dan masih nyata adanya. Karena di sini dijelaskan kalau walaupun penertiban yang berlangsung tanpa henti, ternyata bukan menjadi hambatan untuk masuknya penduduk dari luar kota. Masuknya penduduk dari luar kota adalah urbanisasi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau soal nomor 8 ialah mengenakan tesis atau isu utama atau isu umum yang sedang dibahas, yakni mengenai arus urbanisasi yang meningkat. Oke, sampai sini masih bisa dipahami? Bisa. Oke, sip, kita lanjut ke soal nomor 9. 2 lagi ya teman-teman, jangan ada yang ngantuk dulu nih, nanti nyender-nyender nanti tiba-tiba tidur. Oke, soal nomor 9. Langsung aja kita ke pertanyaannya atau soalnya. Tesis tersebut mengenakan isu tentang, wah ini sama nih modelnya atau tipenya dari soal nomor 8. Membicarakan tentang apa sih tesis yang sedang dikenalkan, apa sih pembahasan umum atau pembahasan yang paling utama yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Nah, kita masih sama tips mengerjakannya, yakni tetap teman-teman harus membaca dengan cermat, cari kalimat utamanya, cari kata kunci atau topik yang sering dibahas atau dibahas berulang di dalam kalimat. Yang terakhir, jangan terkecoh dengan kalimat pelengkap. Nah, di sini aku bacakan, meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Penelitian terbaru, negeri Cappuccino, Italia, mengatakan fakta itu. Carlo Pruzzo dari Universitas Ancona menjelaskan senyawa yang terkandung dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Tesis tersebut mengenakan isu tentang, kita lihat, di sini sudah tampak dengan jelas kalau sedang membicarakan mengenai kopi yang membuat gigi sehat atau yang menyebabkan gigi tersebut sehat. Walaupun ada kalimat pelengkap kalau mengapa kopi itu membuat gigi sehat, karena ternyata di dalam kopi ada senyawa yang terkandung yang membuat si bakteri yang ada menempel ke gigi itu menjadi berhenti. Tetapi teman-teman, lagi-lagi tips mengerjakan dari aku, jangan terkecoh dengan kalimat pelengkap. Jadi teman-teman harus berfokus juga untuk mencari kalimat utama. Dan dari kalimat utama itu adalah jawabannya dari pertanyaan atau model soal yang seperti ini. Kita lihat, kalau menguji kalimat deduktif atau kalimat utama yang di awal, tadi gimana? Kita harus membaca kalimat satu dulu. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Nah, ini sudah kita tangkap, oh iya ternyata kalimat satu itu tentang atau membicarakan mengenai kopi yang memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Lalu kalimat kedua, penelitian terbaru negeri Cappuccino, Italia mengatakan fakta itu. Di sini berarti ada sebuah pengulangan, sebuah repetisi. Di mananya, Kak? Nah, kita lihat, mengatakan fakta itu. Fakta itu, ini adalah gagasan yang termuat di kalimat 1. Sini. Fakta bahwa kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Jadi bisa disimpulkan, kalau di paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal, atau jenisnya deduktif. Karena di kalimat kedua, ada sebuah pengulangan atau repetisi dari kalimat ke-1. Seperti itu. Jadi, soal nomor 9, kalimat utamanya ada di awal. Jadi, bisa disimpulkan soal nomor 9, opsi jawaban yang benar ialah B. Kopi yang bisa menyehatkan gigi. Atau kopi ialah penyebab dari gigi yang sehat. Oke, sampai di sini masih bisa dipahami? Masih. Paham, Kak? Oke. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Nah, di sini
sedang membicarakan tentang definisi umum. Definisi umum dinyatakan dengan kalimat. Nah, di sini aku minta tolong untuk bantu baca paragrafnya. Siapa? Zidan. Oke, silakan Zidan. Tsunami merupakan serangkaian gelombang raksasa. Gelombang tersebut timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Gempa bumi yang pernah terjadi di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 9 skala Richter sehingga menyebabkan tsunami. Jadi, memang tsunami identik dengan gempa yang terjadi di dasar laut. Gelombang yang ditimbulkannya memiliki kecepatan sekitar 600 per jam, hampir 1000 km per jam, atau sama dengan kecepatan rata-rata pesawat udara. Definisi Oke. umum dinyatakan dengan kalimat. Oke, terima kasih Zidan sudah bantu aku untuk membaca. Nah, di sini tips mengerjakan dari aku. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui nih berarti mengenai apa sih definisi umum itu? Apa sih hakikatnya? Dan yang kedua, ketahui juga ciri-ciri mengenai definisi umum. Nah, ternyata definisi umum ini seringkali tersemat kata merupakan, adalah, yakni, yaitu, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, cari satu pilihan jawaban yang paling pasti. Kemudian cari jawaban keduanya. Yang keempat, untuk memudahkan, eliminasi pilihan jawaban yang tidak mengandung pilihan jawaban yang sudah pasti tadi. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, di sini kita bisa lihat langsung ketemu ya teman-teman definisi umumnya di mana, yakni yang paling pasti adalah di kalimat ke-1. Karena apa, Kak? Karena ciri-ciri dari definisi umum ialah ada kata merupakan. Nah, di sini sudah ada. Sudah jelas kalau kalimat satu ini adalah definisi umum. Nah, sudah deh. Yang di pilihan jawaban yang tidak ada kalimat ke-1, langsung kita eliminasi. Yang A salah, yang D salah, yang E salah. Pilihannya tinggal B dan juga C. B itu 1 dan 4, C itu 1 dan 2. Kita uji. Yang B, 1 dan 4. 4. Jadi, memang tsunami identik dengan gempa yang terjadi di dasar laut. Terus yang C, 1 dan 2. 2. Gelombang tersebut timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, mungkin teman-teman jadi sedikit agak rancu. Ini sama-sama umum kok, Kak. Sama-sama membicarakan tentang sesuatu yang umum kok, Kak. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mesti teman-teman ketahui kalau definisi umum ini biasanya terdapat di kepala teks. Maksud kepala teks apa, Kak? Kepala teks adalah yang ada di awal-awal bagian teks. Jadi kalau sudah ke tengah-tengah, sudah mulai tengah, akhir, itu bukan definisi umum lagi. Tapi dia sudah menjadi definisi bagian, definisi manfaat, yang sifatnya hanya melengkapi dari definisi umum yang sudah dijabarkan di kepala teks. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau definisi umum yang dinyatakan dalam paragraf soal ke-10 ialah yang C, 1 dan 2. Karena yang 1 jelas-jelas di kalimat 1 ada diksi merupakan yang merupakan ciri-ciri dari definisi umum. Dan yang kedua, kalimat kedua mengapa menjadi definisi umum? Karena dia terletak di kepala teks. Biasanya definisi umum ini terdapat atau posisinya ada di kepala teks. Gelombang tersebut timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Dan satu lagi, biasanya masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Tidak jauh-jauh banget pembahasannya. Oke. Ya. Seperti itu. Masih berkorelasi, masih berhubungan. Tidak, kalau bahasanya jomplang. Tidak jomplang banget dengan definisi umum di sebelumnya. Seperti itu. Sampai sini masih ada yang bingung atau mau ditanyakan?
Atau sudah Cukup, paham? Kak. Paham, Kak. Oke deh, alhamdulillah. Halo teman-teman, siapa nih kemarin yang sudah mengerjakan tes UMPTKIN 2025 ataupun yang sedang menunggu hasil kelulusan UMPTKIN-nya? Nah, kami sarankan buat adik-adik yang kemarin masih ragu dengan hasil kelulusan UMPTKIN-nya atau yang ingin mencoba jalur mandiri di tahun ini, tahun 2025. Nah, kalian wajib banget nih pelajari file soal naskah asli dari berbagai kampus nih guys. Misalkan dari UIN Bandung, ada yang dari UIN Alauddin Makassar, ada yang dari UIN Bandung, UIN Jakarta, dan dari berbagai kampus lainnya juga nih guys. Nah, kalian wajib banget pelajari file soal asli ini, soal mandiri tahun kemarin, kalian wajib punya ya guys. Dan kalian jangan lupa juga untuk segera hubungi WA kami 089807844433 supaya kalian bisa mendapatkan file soal ini secara gratis guys. Dan kalian juga bakal dimasukkan ke grup Pejuang Jalur Mandiri 2025 se-Indonesia dari berbagai sekolah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi rugi banget kan kalau sampai kalian nggak ikutan grup ini atau grup kita, grup WA, kalau sampai kalian nggak menghubungi kita buat di-invite ke grup khusus ini. Dan kalian jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube kita, Info PTKIN. Nah, kalian lihat sendiri aja di video atau gambar ini, channel YouTube kita yaitu Info PTKIN. Kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau pembahasan soal-soal ujian mandiri 2025. Karena di channel ini kita bakal share berbagai informasi penting di channel YouTube kita. Nah, selain itu kalian wajib juga nih guys follow Instagram kita @ptkin_info. Nah, di sini kita juga bakal sharing-sharing dan sharing serta memberikan informasi update seputar jalur mandiri 2025. Nah, kalian lihat sendiri aja ya, ini channel akun kita, jadi kalian wajib banget follow dan subscribe, jangan sampai kalian ketinggalan, oke? Aku tunggu ya kalian buat chat kami 089807844433, oke?